Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah datang kembali ke channel Gubuk Sains. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah kembali lagi ke channel Gubuk Sains, yang sudah mensubscribe, like, dan share video-video yang ada di channel Gubuk Sains. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan ya teman-teman semua. Pengumuman pembukaan CPNS dan P3K sedang berlangsung pada pekan ini. Jadi bagi teman-teman yang memang telah jauh-jauh hari mempersiapkan segala sesuatunya seperti dokumen dan lain sebagainya, mudah-mudahan cepat diselesaikan dan dimudahkan dalam prosesnya. Sambil menunggu tes SKD berlangsung, maka ada baiknya kita berdiskusi dan belajar. Dalam hal ini membahas soal-soal TWK, tes wawasan kebangsaan, part nasionalisme. Dimana nasionalisme itu adalah proses pendalaman cinta tanah air pada bangsa kita agar meningkatkan kepedulian kita terhadap bangsa dan negara. Itu saja, oke ya. Baik, kita mulai saja. Nomor 1, nasionalisme di Indonesia muncul karena adanya perjuangan bangsa yang sangat besar, meskipun ada perbedaan di antara penduduk. Bung Karno pernah mengemukakan bahwa nationalism of humanity yang memiliki arti A. Jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan, B. Kemanusiaan adalah internasionalisme, C. Kemanusiaan adalah satu, D. Kemanusiaan adalah kegotong royongan, atau E. Kemanusiaan adalah perbedaan yang harus dilestarikan. Maka jawabannya adalah C. Pada pembahasannya yaitu pernyataan Insinyur Soekarno yang menegaskan bahwa nationalism of humanity yang diartikan sebagai kemanusiaan adalah satu, merupakan pernyataan tegas untuk merangkul semua perbedaan yang ada. Nomor 2, berikut ini adalah para anggota panitia kecil dalam menyongsong kemerdekaan, yaitu A. Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin, B. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Muhammad Yamin, C. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, D. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sugondo Joyo Puspito, atau E. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Supomo. Maka jawabannya adalah B. Panitia kecil berisikan tokoh-tokoh nasional yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadikusumo, Wahid Hasyim, Oto Iskandar-Ninata, dan A.A. Maramis. Nomor 3, pada saat pelaksanaan persiapan kemerdekaan Indonesia, tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang, dan yang menjadi penasehat adalah A. Muhammad Hatta, B. Ahmad Subarjo, C. Kiai Hajar Dewantara, D. A.A. Wiranata Kusuma, atau E. Kasman Singodimedjo. Jawabannya adalah B. Pada pembahasannya yaitu Ahmad Subarjo adalah tokoh yang menjadi penasehat PPKI pada saat itu. Kemudian anggota lainnya yang bergabung adalah Kasman Singodimedjo, Ki Hajar Dewantara, R.A.A. Wiranata Kusuma, Saitu Melik, dan Iwa Kusuma Sumantri. Nomor 4, secara simbolik PPKI dilantik oleh seorang jenderal dari Jepang, yakni pada tanggal 9 Agustus 1945. Jenderal tersebut bernama A. Jenderal Terauchi, B. Jenderal Ichibangase Yoshio, C. Jenderal Hirohito, D. Jenderal Hideki Tojo, atau E. Laksamana Maeda.
Maka jawabannya adalah A. PPKI secara simbolik dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 yang pada saat itu juga mendatangkan Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke Dalat, Vietnam Selatan. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Muhammad Hatta, dan Penasihat Ahmad Subarjo. Nomor 5. Suatu wawasan dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Hal ini lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, ataupun golongan. Pernyataan tersebut merupakan tujuan dari A. Wawasan kesukuan, B. Wawasan Nusantara, C. Wawasan Indonesia, D. Pembangunan nasional, atau E. Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Maka jawabannya adalah B. Wawasan Nusantara memiliki tujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok atau golongan, kesukuan, ataupun kedaerahan. Nomor 6. Setiap tanggal 17 Agustus, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI mengadakan peringatan HUT RI dengan berbagai kegiatan perjuangan kepahlawanan, seni, dan budaya. Banyak permainan yang diselenggarakan seperti panjat pinang, balap karung, tarik tambang, pentas seni, dan lain sebagainya di masyarakat. Sehingga melalui kegiatan-kegiatan ini, kita dapat memaknai A. Kebahagiaan dan antusiasme sebagai warga negara, B. Kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang kepada kita, C. Bahwa HUT RI adalah kegiatan tahunan yang wajib diselenggarakan, D. Untuk mengenal satu sama lain di antara golongan masyarakat, atau E. Arti kemerdekaan dan jasa perjuangan para pahlawan. Maka jawabannya adalah E. Peringatan HUT RI setiap tanggal 17 Agustus merupakan kegiatan memperingati kemerdekaan negara Indonesia dan mengenang jasa para pahlawan, serta perjuangannya dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah asing. Nomor 7. Beberapa peristiwa sejarah penting telah menghasilkan rasa nasionalisme dan patriotisme, seperti peristiwa Revolusi Prancis dan Amerika. Dengan adanya peristiwa ini telah berdampak kepada negara-negara lain, yaitu A. Dimulainya era digital, informasi dan komunikasi, B. Dibentuknya Bank Dunia yang mengendalikan perekonomian dunia, C. Membuat negara-negara maju bersemangat untuk menjajah negara berkembang, D. Dimulainya pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM, atau E. Menciptakan suasana genting dan ekstrim di negara-negara sekutu. Maka jawabannya adalah D. Opsi D adalah opsi jawaban yang tepat. Dimulainya pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM tersebut merupakan agenda penting setelah terjadinya peristiwa besar seperti revolusi negara Prancis dan Amerika. Lanjut nomor 8. Sebelum Indonesia merdeka, dulu terdapat dua perbedaan utama dalam melihat tumbuhnya kesadaran nasionalisme di Indonesia. Pertama adalah kesadaran nasionalisme purba atau archaic nationalism, dan kedua adalah nasionalisme tua atau proto-nasionalism. Berikut ini yang bukan merupakan pergerakan-pergerakan yang melandasi nasionalisme tua adalah A. Perang Padri, B. Budi Utomo, C. SI atau Syarikat Islam, D. Muhammadiyah, atau E. Sumpah Pemuda. Maka jawabannya adalah A. Adapun nasionalisme tua atau proto-nasionalism dilandasi oleh kemunculan gerakan-gerakan sosial yang lebih terorganisir seperti organisasi SI atau Syarikat Islam, SDI Syarikat Dagang Islam, kelompok intelektual yang tergabung dalam Stovia, Muhammadiyah, ISDV, Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Oke, nomor 9. Indonesia memiliki banyak suku dan budaya. Sebagai seorang generasi muda milenial, diharapkan memiliki jiwa saling menghargai antar suku dan budaya. Berikut ini yang bukan termasuk sikap menghargai dan menghormati antar suku dan budaya adalah
A. Setiap anggota di satu rukun tetangga atau rukun warga mengedepankan musyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama. B. Saling tolong-menolong apabila ada tetangga atau warga yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat sukunya. C. Sama-sama berempati dengan memberikan bantuan apabila ada tetangga yang sedang ditimpa musibah. D. Antar tetangga saling memperlihatkan kemampuan finansialnya masing-masing. Atau E. Tidak sembarangan mengambil atau melakukan yang dilarang oleh suku setempat ketika berkunjung. Maka jawabannya adalah D. Pembahasannya yaitu pada opsi A, terlihat sikap yang ditunjukkan mencerminkan keangkuhan dan kesombongan tanpa rasa saling menghargai dan menghormati, terlebih jika suku tersebut sangat menunjang kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor terakhir, 10. Indonesia adalah negara kesatuan. Rasa persatuan dan kesatuan tidak akan tercapai jika A. Setiap orang memegang teguh Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. B. Setiap orang dalam mewujudkan kehidupan sehari-hari selalu bertingkah laku selaras dengan ideologi Pancasila. C. Setiap orang berhak menolak untuk ikut serta dalam kegiatan gotong royong. D. Semua orang memiliki rasa kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, upacara bendera, dan kegiatan desa. Atau E. Semua orang di negara Indonesia bersatu padu dalam memperkuat eksistensi NKRI di berbagai sektor. Maka jawabannya adalah C. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan semua warga negaranya. Pada opsi C, terlihat bahwa hal tersebut tidak mencerminkan tindakan atau perbuatan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perpecahan. Baik, itu tadi 10 soal TWK tes wawasan kebangsaan kategori nasionalisme. Selamat kepada teman-teman yang telah menjawab benar semua, dan pada teman-teman yang masih ada yang salah atau keliru bisa diulang kembali. Video ini juga bisa didengarkan seperti podcast, jadi hanya mendengarkan saja tanpa melihat, dan juga mengulang-ulangnya kembali agar lebih paham terkait soal nasionalisme. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mensubscribe, like, dan share. Mudah-mudahan channel saya tetap terus berkembang. Tunggu video-video selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.